sahabat-sahabat semua, ketemu lagi di channel kita, tetap Kimopeng 212. Sebelumnya Aki atas nama keluarga dan seluruh jajaran staf dan semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama dalam berinteraksi banyak melakukan kesalahan, salah kata, ucapan, dan lain sebagainya. Kita kembali kepada fitrah dan semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap kita harus selalu menjaga kesehatan, keselamatan, dan menjaga hubungan sesama. Ya, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita, mari kita lihat yang mau lewat sebelum ini. Silahkan jika berminat hubungin langsung. Terima kasih. Yap, sahabat-sahabat semua, bagi yang berhasil mudik, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga dalam merayakan Idul Fitri. Dan juga bagi sahabat Nasrani lainnya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri juga merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Selamat. Di sini Aki hanya sedikit menyampaikan pandangan tentang kondisi Indonesia, khususnya masalah COVID-19 beserta turunannya. Wallahu a'lam, semoga tidak terjadi. Dari apa yang bisa dilihat ketika Ramadan kemarin, banyak terjadi klaster tarawih, baik di Banyumas maupun di Bantul dan beberapa daerah lainnya. Dan juga ada klaster mudik, ada sekitar berapa ribu orang yang diambil sampel secara acak. 60% terinfeksi atau positif COVID. Sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, COVID atau Corona itu virus yang nyata, bukan permainan politikus.
COVID itu benar-benar ada di sekitar kita, dan sudah banyak korban yang meninggal dunia akibat COVID. Baik itu yang memiliki penyakit bawaan ditambah dengan infeksi COVID maupun murni COVID. Dan yang terbaru pada hari ini, salah satu sahabat kita, Bro Brigaldo Sinaga, menghembuskan nafas terakhir yang berjuang melawan COVID. Selamat jalan untuk Bro Brigaldo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Melihat banyaknya kasus COVID baik di Indonesia maupun di dunia, terutama di India yang terjadi tsunami COVID. Wallahu a'lam bishawab, bukan mendahului dari kehendak Allah. Indonesia tinggal menunggu waktu. Bisa sehabis lebaran ini yang positif COVID akan meningkat tajam. Banyak yang menyalahkan pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu semua kembali kepada pemikiran Anda masing-masing. Pemerintah jelas-jelas menegaskan untuk tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan, tapi kenyataan di lapangan banyak yang tidak percaya dengan virus ini sehingga melupakan protokol kesehatan. Dan banyak juga yang sudah divaksin tapi terkena COVID. Ingat sahabat-sahabat bahwa bahwa vaksin itu bukan obat penyembuh COVID. Vaksin itu adalah sebuah cara atau ikhtiar kita untuk meningkatkan daya kebal di dalam tubuh ketika ada virus masuk. Jadi bukan sebagai obat. Walaupun kita sudah divaksin, tapi ketika kondisi kita drop, stres, banyak pikiran, kelelahan, kurang istirahat, tidak menutup kemungkinan virus itu akan bereaksi di dalam tubuh kita. Solusinya bagaimana? Tetap ikutin protokol kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dan sekembalinya dari rumah, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat, dengan adanya pandemi ini, semua lini usaha perekonomian kita terganggu. Ketika perekonomian terganggu, kita jangan hanya menyalahkan pemerintah, padahal kesalahan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita pengen segera keluar dari pandemi ini, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Karena kuncinya ada di diri kita, bukan di pemerintah. COVID itu nyata, sahabat, nyata banget. Karena bukan cuma di Indonesia, di Jepang sendiri saat sekarang ini juga terjadi peningkatan yang positif COVID, sehingga beberapa kota di Jepang seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Hyogo,
mereka melakukan lockdown sampai dengan tanggal 11 Mei kemarin dan diperpanjang sampai dengan akhir bulan ini sambil melihat perkembangan kasus COVID-19. Jadi ingat, bukan cuma di Indonesia. Dan lihat juga di India, korban berjatuhan. Banyak yang meninggal, mayat-mayat diletakkan di pinggir jalan. Apakah kita ingin Indonesia seperti itu? Jangan mudah percaya terhadap mulut-mulut oknum, apakah itu pemuka agama, apakah itu politikus, atau siapapun itu yang mengatakan bahwa COVID itu hanya permainan politik. Ingat juga beberapa hari yang lalu juga Tengku Zulkarnain atau lebih dikenal dengan Ayah Nain juga menghembuskan napas terakhirnya di Pekanbaru di salah satu rumah sakit akibat COVID-19. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar juga turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga keluarga Ayah Nain diberi ketabahan dan keikhlasan. Dan bukan cuman itu, banyak di luaran sana yang mungkin tidak terekspos beritanya menjadi korban keganasan COVID. Kita ingin ekonomi kita kembali naik, bergerak dan maju. Tapi jika cara berpikir kita masih seperti, maaf, orang-orang terbelakang yang mempercaya berita-berita hoax dan suka menyebarkan berita kebohongan, COVID tidak akan bisa terselesaikan. Dalam 1-2 tahun ini belum tentu COVID di Indonesia bisa selesai. Oleh sebab itu, melalui video singkat ini, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk semua yang menyaksikan video ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jangan mudah terprovokasi berita-berita yang tidak benar dan tetap ikuti aturan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Walaupun beberapa oknum dari pemerintah daerah tidak melaksanakan, mari kita mulai dari diri kita sendiri agar sama-sama kita bisa terhindar dari bencana COVID. Ingat, hati-hati, tidak menutup kemungkinan sehabis Lebaran ini Indonesia akan dilanda tsunami COVID atau terjadi kenaikan drastis terhadap kasus COVID-19. Dan juga tetap hati-hati untuk wilayah pesisir. Air akan tetap menjadi salah satu guncangan dalam beberapa waktu ke depan. Tetap hati-hati, lihat lingkungan sekitar, dan jangan pernah lengah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video kita.
Sekali lagi, Aki atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata, dan dari lubuk yang paling dalam turut berduka atas semua korban dari COVID-19. Ikuti terus video kita dan jangan lupa jaga dan patuhi protokol kesehatan. Indonesia bisa, dimulai dari kita sendiri. Terima kasih, sampai ketemu. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.